selesainya biar bisa kerja. Capek bener kuliah, masuk dunia kerja. Ya ampun dek, kamu begitu kerja, dulu tuh ternyata kuliah enak ya. Inilah hidup yang sesungguhnya. Kemudian kamu berpikir, kalau udah nikah enak nih. Kamu pun menikah. Kok belum enak juga ya? Kayaknya kalau udah ada anak enak kayaknya. Kamu pun punya anak 1, 2, 3, 9. Repot luar biasa. Kemudian kamu berpikir, nanti kalau anak-anak udah besar-besar enak kali ini. Anak kemudian besar-besar, satu demi satu menikah. Orang-orang tua itu tentu saja sudah lansia gitu, mereka berpikir, ya Allah, ternyata zaman dulu tuh enak ya. Sebenarnya kapan enaknya? Hidup ya emang isinya begitu. Ada kalanya sehat, ada kalanya sakit, ada kalanya mudah, ada kalanya susah, ada kalanya lapang, ada kalanya sempit. Hati adalah kalanya gembira, adalah kalanya berduka cita. Ada kalanya kita dipuja, ada kalanya kita dicaci. Ya begitu emang yang namanya kehidupan. Belum lagi saat ujian-ujian yang besar-besar datang kehidupan kita. Orang tua sakit, saudara misalnya sakit, atau bahkan kamu sendiri mengalami sakit yang berat misalnya. Orang tua meninggal, saudara meninggal misalnya. Ada begitu banyak ujian-ujian datang dalam kehidupan kita. Kemiskinan, kesulitan, bencana alam, berbagai macam hal datang dalam kehidupan kita. Untuk Allah ngasih tahu bahwasanya kendali hidupmu bukan kamu yang pegang. Setiap dugaan, setiap ujian, setiap kesulitan yang datang dalam hidupmu seharusnya bahwa kendali hidupmu tidak berada di dalam tanganmu sendiri. Kamu menjalani kehidupan, remotenya enggak di tanganmu, teman-teman. Remotnya ada pada Dia yang telah mengatakan fa'alun lima yurid. Allah lah yang menghendaki apapun yang Dia inginkan. Ada pada Dia yang mengatakan masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki Allah terjadi pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah terjadi tidak akan terjadi. Yang pegang kendali hidupmu bukan kamu, bukan orang tuamu. Sesudah kamu menikah pun bukan di tangan suamimu. Kendali hidupmu ada pada Dia yang mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah apabila menghendaki sesuatu hanya perlu berkata jadilah, maka jadilah sesuatu tersebut. Kita ini adalah hamba-hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita tinggal di atas muka bumi untuk waktu yang sebentar, agar kita berbekal
menuju kepada kebahagiaan yang kekal, berujung dengan surga. Karenanya terkadang Allah SWT memberikan kepada kita ujian-ujian dalam kehidupan, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan untuk menarik kembali kita menujunya. Saudaraku sekalian saya muliakan, nah saat ujian-ujian itu datang, saat berbagai kesulitan dalam kehidupan kita datang, saat badai menerjang biduk kapal kita yang kecil ini, jangan berpegang kepada sesuatu yang lemah. Kamu kalau sedang tenggelam, yang ditarik jangan rumput, ia akan tercerabut, kamu dan rumput tersebut akan sama-sama tenggelam. Kamu harus mencari kekuatan yang jauh lebih besar. Saat tenggelam, mintalah pertolongan. Maka yang di sekitarmu yang merasa jago berenang, dia mungkin akan datang untuk menarikmu kembali ke tepian, sehingga kamu pun akan selamat kemudian. Cari yang kuat. Yang kuat itu semestinya yang di atas. Karenanya jangan mencari solusi bawah, jangan mencari solusi bumi, carilah solusi langit. Gapailah solusi langit, itu yang akan dapat menyelamatkanmu saat badai kehidupan menerjangmu. Gak apa-apa, hidup dikasih ujian memang semestinya. Kamu gak bisa berharap sepanjang hidup sehat terus, semua orang suka terus, semua yang ada dalam hidupmu sepakat semuanya kepadamu. Gak bisa, gak ada ceritanya begitu. Semua orang baik semua sama kamu, gak ada hal apapun yang tidak menyenangkan dalam kehidupanmu. Tidak untuk itu dunia diciptakan, dek. Tidak untuk itu kamu diciptakan di atas muka bumi ini. Allah dengan tegas mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, aku ciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian, Allah menciptakan kehidupan. Untuk apa ya Allah? Liyabluwakum, untuk Allah menguji kita semuanya. Siapa di antara kalian yang dapat berbuat baik? Pasti. Ujiannya datangnya pasti. Saat-saat yang mungkin menenggelamkanmu pasti akan terjadi. Saat-saat yang membuatmu melambaikan tangan, mengacungkan bendera tanda menyerah, itu pasti akan terjadi dalam kehidupanmu, dek. Pasti. Dan mungkin yang kecil-kecilnya sudah banyak terjadi dalam hidupmu, atau bahkan yang besar-besarnya sekalipun mungkin sudah datang dalam kehidupanmu. Kamu gak bisa berharap yang akan datang semuanya akan berjalan mulus. Gak gitu. Pasti akan datang lagi dan lagi. Sebab Allah hendak menguji kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Ustazah boleh nggak saya berdoa, ya Allah jangan pernah uji saya. Ya Allah saya kepengennya hidup nggak usah pakai sakit ya Allah. Boleh nggak gitu Ustazah? Aneh sebenarnya. Kamu kalau berdoa seperti itu, karena saya kasih tahu, orang yang sepanjang hidupnya nggak pernah sakit ada satu orang. Panjang umurnya, nggak pernah sakit, nggak pernah sulit. Bahkan dia kalau bilang sama langit, hujanlah, langit segera hujan. Sepanjang hidupnya nggak pernah flu. Sepanjang hidupnya nggak pernah kena panu. Gatel-gatel pun nggak pernah. Kalian tahu siapa namanya? Fir'aun. Fir'aun nggak pernah sakit. Perkenalkan, Fir'aun nggak pernah sakit. Jadi kalau dalam hidupmu kamu kena sakit yang berat misalnya, ucapkanlah, alhamdulillah saya bukan Fir'aun. Nggak apa-apa sakit, nggak apa-apa sulit, nggak apa-apa, semua ujian nggak apa-apa. Yang penting bener jawabnya. Kamu jangan pakai solusi-solusi bumi. Kamu harus terbang menggapai solusi langit. Apa aja tuh solusi langitnya? Yuk, saya kasih tahu. Solusi langitnya setidaknya ada 5. Banyak pastinya yang lain. Setidaknya saya akan sampaikan kepadamu 5 hal dari yang selama ini mujarab. Yang pertama, kalau kamu lagi kesusahan, cobain puasa. Puasa atau menahan diri dari hawa nafsu. Sebenarnya tepatnya menahan diri dari hawa nafsu. Yang memang kebanyakan hawa nafsu kita ini juga dari sisi mengenyangkan perut. Maka berpuasa atau melaparkan diri itu salah satu dari solusi langit terbesar. Katanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah alaiha ridwanallah, ya Aisyah, dawimi ala gar'i babillahi bilju'. Wahai Aisyah, terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintunya Allah bilju', dengan rasa lapar. Orang kalau lagi nahan lapar karena Allah, seperti puasa gitu ya, itu teman-teman saudara sekalian, dia seolah sedang mengetuk-ngetuk pintunya Allah. Saya tegaskan, menahan lapar karena Allah, bukan karena pengen berat badan berkurang, bukan karena lagi diet, bukan. Tapi yang memang dia melaparkan diri karena Allah. Sebenarnya pengen makan tapi ditahanin. Sebenarnya udah lapar tapi ditahanin. Itu baru berkelas, teman-teman saudara sekalian. Tidak semua laparmu harus kamu beri makan. Semakin kelaparan seseorang, semakin mungkin pintu langit terbuka untuknya. Selagi dia menahan laparnya tersebut karena Allah. Sayyidina Umar meriwayatkan dalam salah satu hadisnya, dakhaltu ala Rasulillah, saya masuk ke rumah Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad kala Nabi Muhammad sedang menginap di rumah anakku Hafsah. Aku pun membuka tirai tempat Nabi Muhammad
sedang ada di sana, aku dapati Nabi Muhammad sedang berbaring di tanah di bawah dengan meringkuk. Nabi Muhammad sedang meringkuk di lantai. Aku pun segera mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan panik. Aku berkata padanya, "Maridun anta ya Rasulullah? Apakah engkau sakit wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad menjawab, "La ya Umar, walakinnani jau'an." Enggak wahai Umar, saya enggak sakit. Hanya saja saya sedang dalam keadaan lapar. Nabi kalau bilang lapar tuh bukan karena belum sarapan. Kalau kita bilang, ya ampun, lapar banget dari Ustazah Halim sampai kapan ya kira-kira ya? Liatin jam gitu kan. Sudah lapar banget nih, kayak mau pingsan. Temennya nanya, emang kamu udah berapa lama gak makan? Iya nih, tadi belum sarapan. Urusan lapar kamu palingan hanya belum sarapan. Itu pun juga sebenarnya udah makan risol 2 biji, udah makan kue lumpur 2 biji, kamu bilang lapar. Nabi Muhammad kalau bilang lapar, 3 hari 3 malam tidak masuk makanan apa-apa di dalam perut beliau. Wahai Rasul, kalau gitu aku akan segera mencarikan makanan untukmu ya Rasulullah. Nabi pegang tangan Sayyidina Umar, kemudian berkata, biarkan saja wahai Umar, aku berharap semoga saja laparku menjadi sebab Allah menurunkan ampunan kepada umatku. Aku berharap semoga laparku menjadi sebab Allah mengasihani umatku. Karena Nabi sangat paham bahwa di saat Allah melihat hambanya melaparkan diri karena Allah, menahan diri dari hawa nafsu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun akan mengasihani dia dan mengijabah segala doa-doa dan harapan-harapan. Gak heran jika Nabi Muhammad Allah jadikan pemilik syafaat yang terbesar kelak di akhirat. Sebab beliau melakukan apapun untuk mencari-cari jalan menuju terbukanya pintu langit bagi beliau dan bagi segenap umatnya. Ya Aisyah, dawimi ala qar'i babillahi bilju'. Wahai Aisyah, terus-teruslah mengetuk-ngetuk pintu langitnya Allah dengan lapar. Yang kedua, tadi saya bilang berapa? 6D ya. Baru berapa menit udah berubah. Yang kedua, sedekah. Sedekah. Innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Kata Nabi Muhammad, bakiru bis sadaqat fa innal bala la yatakhatta riqabas sadaqah. Segerakanlah bersedekah, sebab bala tidak akan turun jika terhalang oleh sedekah. Sedekah nggak harus nunggu kaya dek buat bisa bersedekah. Kamu punya berapa,
kamu keluarkan sebagiannya untuk bersedekah. Itu sebabnya Nabi Muhammad mengatakan dirham sabaq alf dirham. 1 dirham mengalahkan 1000 dirham. Kayak Nabi Muhammad lagi mau bilang 100.000 ngalahin 100 juta. Sahabatnya bingung. Maksudnya gimana Rasul? Kata Nabi, ada orang punya duitnya cuma 200.000. Dia sedekahkan yang 100.000 kepada orang lain karena rahmatnya kepada orang tersebut. Karena Allah SWT dia mengeluarkan uang yang 100.000 itu untuk temannya yang sedang kesulitan. Dia kasihkan. Itu kata Nabi Muhammad lebih besar pahalanya dibandingkan dengan orang yang punya miliaran kemudian dia bersedekah dengan uang 1 juta. Dia punya 1 juta, dia sedekah 1 juta, tapi dia punyanya miliaran. Bahkan ada orang sedekah 100 juta, tapi dia punyanya triliunan. 100 jutanya kalah sama yang 100.000, padahal dia hanya punyanya 200.000. Sedekah itu enggak dihitung dari nilainya. Karenanya jangan tunggu waktu buat sedekah. Dan itu adalah mengetuk pintu langit, memberikan solusi-solusi dalam kehidupan. Teman-teman saudaraku sekalian, sebab Nabi Muhammad mengatakan ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala. Orang-orang yang bisa mengasihani orang lain, selalu menyayangi orang lain, Allah Subhanahu wa taala akan menyayangi dirinya. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangi yang di bumi, kasih sama yang di bumi, maka yang di langit akan memberi kepadamu. Saya ingat nasihat dari Hubabah Maryam, guru saya almarhumah. Sudah meninggal dunia almarhumah, Allah yarhamha. Hubabah Maryam Al-Haddar, Abdul Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, kakanda dari guru saya Hubabah Nur, dan istri dari guru saya Sayyidil Habib Zain bin Smith Madinah. Kita doakan semoga Habib Zain panjang umurnya, sehatkan badannya, sehingga dapat terus-terusan memberikan keberkahan kepada kita semuanya, terutama kepada saya, murid-muridnya. Teman-teman sekalian saya muliakan, Baba Maryam bilang, Halimah, kamu jangan ragu buat sedekah. Kamu jangan takut, jangan mikir panjang buat bisa memberi kepada orang lain. Kasih nak, kasih. Tenang aja. Kamu kalau bantu orang lain, Allah bakal bantu kamu. Kamu kalau ngurusin urusan orang lain, Allah SWT akan mengurusi urusan-urusanmu. Dan Allah seringkali memberikan kepadamu rezeki sesuai dengan seberapa banyak pengeluaranmu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang murid curhat ke gurunya, Syekh, saya nggak punya duit, saya miskin, susah banget di urusan rezeki. Susah banget urusan rezeki, Syekh. Apa yang harus saya lakukan? Kamu sekarang nggak punya duit, nggak punya sama sekali. Ada sih, Syekh. Berapa? 50.000. Nggak ada lagi yang lain. Ini doang nih. Ini pun juga nggak tahu nih. Dapat lagi kapan gitu. Oh, kamu mau solusi dari saya? Iya, Syekh. Yang 50 itu keluarkan di jalan Allah, nanti teman-temannya bakalan nyusul. Dan memang demikian. Meskipun kamu kalau sedekah jangan ngarep bakalan dapat yang lebih banyak. Itu namanya bukan sedekah, tapi transaksional. Tapi lagi dagang, lagi bisnis sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan gitu.
Takutnya nanti balasannya cuman di dunia, balasan akhiratnya jadi berkurang. Jangan. Sedekah aja lah. Dan banyak memberi solusi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Dawu mardakum bisadaqat." Sembuhkanlah yang sedang sakit-sakit di antara kalian dengan sedekah. Kalau lagi ada yang sakit, sedekahin. Kalau lagi ada yang sulit, sedekahin. Kamu lagi ada masalah dalam rumah tangga, sedekahin. Kamu lagi ada masalah di keluarga, sedekahin. Ada ayahmu sedang sakit, apa nih yang bisa saya lakukan? Sedekah. Sedekah. Seberapapun yang kamu punya. Gak harus nunggu kaya. Ustaz, boleh gak saya ngutang buat sedekah lah? Ya gak boleh lah kalau itu mah. Dari yang kamu punya, sebagian dari yang kamu punya. Orang paling dermawan, baginda kita Nabi besar Muhammad. Nabi pernah ke pasar bawa uang 8 dirham, kayak semacam 800.000 gitu, mau beli baju baru, menggantikan baju beliau yang sudah usang. Di tengah jalan Nabi Muhammad lihat ada pengemis, dikasihnya 2 dirham, sisa 6. Nabi Muhammad masuk pasar, kelihatan ada budak kecil perempuan, umur 10 tahun, 11 tahun, nangis di pojokan. Tanya sama Nabi, "Maaf Kak, apa yang bikin kamu nangis nak?" "Saya kan budak nih Rasul, budaknya Fulan bin Fulan." "Oh iya, saya disuruh belanja ke pasar ya Rasulullah. Terus lagi saya mau beli-beli, duitnya hilang Rasul." Nangis lagi dia. "Udah jangan nangis, kata Nabi. Duitnya berapa? 3 dirham, 300.000. Udah jangan nangis, nih saya kasih 3 dirham, belanjalah." "Makasih ya Rasulullah." Dia pun mulai belanja. Nabi jalan-jalan di pasar sampai akhirnya ketemu juga baju 3 dirham, 300.000 dibeli sama Nabi Muhammad. Masih di pasar itu juga Nabi ketemu sama ada salah satu sahabat yang miskin. "Ya Rasulullah, lagi di pasar nih." "Iya, habis beli baju," kata Nabi. "Wah, seneng ya Rasul, bisa beli baju baru." "Kamu gak bisa beli, gak punya uang Rasulullah." "Kalau gitu ambillah ini untukmu. Saya rasa kamu lebih memerlukannya." Sisa berapa? Habis. Nabi mau pulang, si budak tadi tuh perempuan, amak belanjaannya di pojokan masih nangis juga. Kata Nabi, "Lah, kok masih nangis juga nak?" "Ya Rasul." "Kenapa?" "Takut mau pulang." "Kenapa soalnya?" "Udah telat Rasul, biasanya kalau telat gini saya dimarahin dah." "Oh kalau gitu yuk saya antarkan kamu biar kamu gak dimarahin." Ini hatinya Nabi Muhammad luar biasa. Hanya agar seseorang tidak dimarahin oleh majikannya, Nabi Muhammad sampai rela menyempatkan waktu untuk mengantarkannya. Nabi itu gak tegaan sama orang. Mudah-mudahan kita dapat merasakan kasih sayang Nabi Muhammad untuk kita, dunia maupun akhirat insya Allah. Ya, di akhirat nanti kalau kita sampai harus mendapatkan azab, mudah-mudahan Nabi berkenan menyelamatkan kita. Nabi berkenan memberi syafaat kepada kita
hingga kita tidak sampai di azab Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama apa tadi? Puasa. Yang kedua apa tadi? Sedekah. Yang ketiga, kamu kalau punya beban dalam kehidupanmu, kesulitan dalam kehidupanmu, ujian-ujian datang dalam hidupmu, yang terdekat untuk kamu lakukan adalah berzikir. Sebut nama Allah dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tali terdekat untuk dapat kamu lakukan. Berzikir dan berdoa. Sebut nama Allah, panggil nama Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatakan dalam salah satu ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni azkurkum. Berzikirlah, sebutlah namaku, niscaya aku akan menyebut namamu. Sebutlah namaku, niscaya aku akan menyebut namamu. Kalau buat saya ini romantis tingkat tinggi. Kalau buat saya ini anugerah paling tinggi nih teman-teman. Kita sebut nama Allah, Zat yang maha agung, Zat yang maha mulia, Zat yang maha perkasa. Kita sebut nama Allah, Zat yang maha luhur, maha tinggi, maha mulia, pemilik segalanya. Dan Allah janji, kalau kamu menyebut namaku, aku akan menyebut namamu. Halimah, kamu sebut namaku, aku akan menyebut namamu. Kita kalau sebut nama Allah, teman-teman, Allah maha mulia, maha perkasa, maha hebat, maha agung. Kemudian kamu bayangkan, kalau Allah yang menyebut namamu, siapa kamu? Allah menyebut nama kita, kita pendosa, kita hina, kita bodoh, kita miskin, kita nggak ngerti apa-apa, kita sering melanggar aturan Allah. Kita taubat kemudian, tapi kita balik lagi ngerjain. Kita sebut nama Allah dengan lisan yang belepotan dengan ghibah, belepotan namimah. Tapi meskipun begitu Allah tetap berjanji, sebutlah namaku, aku akan mau menyebut namamu. Allah, Allah, indah luar biasa. Fadhkuruni azkurkum. Sebutlah namaku dengan segala kemahaanku, dan aku akan berkenan menyebut namamu dengan segala kekuranganmu dan kehinaanmu itu. Fadhkuruni azkurkum. Man dzakarani fi nafsi, dzakartuhu fi nafsi. Kata Allah dalam hadis qudsi, siapa yang menyebut namaku dalam sendirinya, kala dia sendiri,
dia menyebut namaku, kata Allah, Al-Qurbu fi nafsi. Siapa yang menyebut namaku dalam sendirinya, aku akan menyebut namanya dalam sendiriku. Man dzakarani fi mala'in dzakartu fi mala'in khairum minhum. Siapa yang menyebut aku dalam keramaian seperti saat ini, saya menyebut nama Allah di hadapanmu, adik-adikku, mahasiswi-mahasiswi yang ada di Aceh. Aku menyebut nama Allah di hadapan kalian. Allah berjanji, dzakartu fi mala'in khairum minhum. Aku akan menyebut namanya di hadapan kalangan malaikat-malaikatku. Saya menyebut namanya di hadapan kalian. Kita semuanya yang menyebut ataupun yang mendengar sama-sama pendosa, sama-sama berlumuran kekurangan dan aib-aib, sama-sama gak cukup banyak mengerti, sama-sama punya banyak kekurangan. Tapi Allah kemudian, karena saya menyebut-nyebut namanya di hadapan hamba-hambanya, Allah pun berkenan menyebut nama saya di hadapan para malaikat-malaikatnya. Luar biasa. Man tagarraba ilayya shibra tagarrabtu ilaihi dira'a. Siapa yang mendekat padaku satu jengkal, kata Allah, aku akan mendekat kepadanya satu dira', satu hasta. Man tagarraba ilayya dira'a tagarrabtu ilaihi ba'a. Siapa yang mendekat kepadaku satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depak. Satu depak seperti ini nih. Dari ujung jari tangan kanan ke ujung jari tangan kiri saat kita membentangkan tangan kita. Man atani yamshi ataituhu harwala. Siapa yang mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari. Subhanallah. Maka kamu ingin dapat solusi-solusi langit, jangan jauh-jauh dari berzikir. Sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Panggil-panggillah namanya. Kemudian berdoalah. Ketika datang seorang sahabat, dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, Allah hatta unadi am huwa qarib hatta unaji." Wahai Rasul, Allah itu dekat hingga aku cukup berbisik padanya, atau Allah itu jauh hingga aku harus memanggilnya. Kita kan kalau mau terhubung sama seseorang yang jauh, kita akan panggil dia, "Hei!" Kita akan panggil dia kalau yang jauh. Tapi kalau dia sebelah kita, ngapain teriak memanggil namanya? Kita cukup yang "Hei," atau bahkan berbisik, "Hei." Yang mana ya Rasulullah? Nabi Muhammad mendapat pertanyaan seperti itu. Nabi Muhammad meminta jawabannya langsung
dari yang ditanya, tentang yang ditanya Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah pun kemudian menurunkan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, bertanya melaluimu wahai Nabi Muhammad tentang aku, katakanlah bahwa aku dekat. Hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, apakah aku jauh sehingga dia harus memanggilku, ataukah aku dekat sehingga dia cukup berbisik padaku? Katakanlah bahwa aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah doa dari siapapun yang memanggilku, yang berdoa padaku. Falyastajibuli, maka silahkan kalian datang padaku. Wal yu'minu bi, silahkan katakan kepada mereka untuk beriman padaku. La'allahum yarshudun, maka mereka akan mendapatkan jalan petunjuknya akan mereka dapatkan selagi mereka terus-terusan memanggilku dan beriman pada doa, terutama di saat-saat yang mustajabnya doa, di antaranya sepertiga malam yang terakhir. Kamu lagi ada hajat yang serius, bangun di waktu malam. Kamu lagi ketakutan terhadap sesuatu yang serius, doa di waktu malam. Bangunlah, sholatlah beberapa rakaat, kemudian angkat tanganmu. Itu adalah jam-jam Allah menurunkan rahmat-Nya. Itu adalah waktu-waktu di mana Allah mengijabah hamba-hambanya. Itu adalah saat di mana langit terbuka tanpa ada penghalangnya. Idza jaa thuluthul lailil akhir, nadar Rabb jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Kata Nabi Muhammad, apabila datang sepertiga malam yang terakhir, nazal, Allah Subhanahu wa taala turun. Artinya Allah mempersiapkan rahmatnya, karunia-Nya, hidayahnya, ijabah doa pada waktu tersebut. Wa yunadi, kemudian Allah memanggil, hal min mustaghfirin, hal min taib. Kata Allah, mana nih hambaku yang mohon ampunan, aku akan berikan padanya. Mana nih hambaku yang ingin bertaubat padaku, aku akan menerimanya kembali padaku. Mana di antara kalian hamba-hambaku, hal min talibi hajatin faunilahul matalib, siapa di antara kalian yang mau meminta, inilah aku yang akan memberikannya kepadanya. Itu jam di mana Allah Subhanahu wa taala menantang kita untuk meminta karena Dia hendak memberi kepada kita. Jadi jangan kejauhan solusinya ini itu segala macam. Tidak setiap kesusahanmu itu kamu perlu healing. Terkadang solusinya adalah bangunmu di sepertiga
malam terakhir, kemudian menengadahkan tangan memohon kepadanya, disitulah letak solusi permasalahan dalam hidupmu itu. Permasalahan kehidupan kita seringkali Allah berikan saat dahi tertempel di tempat sujud di atas sejadah kala sepertiga malam yang terakhir. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan dalam salah satu bait syairnya, penulis Simtuturar, beliau mengatakan, Ali idza qad marib syafahu fi'lus sujud la'alla sirrus syifa, syafahu fi'lus salah la'alli sirrus syifa fi wadhi tilkal jibah. Ali idza qad marid syafahu fi'lus salah la'alla sirrus syifa fi wadhi tilkal jibah. Ali kalau sakit, kata beliau, sembuhnya sama sholat. Sembuhnya sama sholat. Kayaknya memang rahasianya kesembuhan, rahasianya segala permasalahan Allah letakkan saat dahi menyentuh tempat sejadah, saat dahi bersentuhan dengan sejadah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, disitulah letak masalahnya. Benerin sujud, benerin zikir, tengadahkan doa. Itu yang penting buat kamu lakukan. Saya udah doa ustazah, tapi belum diijabah juga. Belum. Saya udah doa ustazah, tapi nggak diijabah. Belum. Bukan tidak. Saudariku sekalian yang saya muliakan, terkadang Allah masih menginginkanmu untuk terus-terusan memanggil namanya. Innallaha la yamil, kata Nabi Muhammad, hatta tamillu. Allah gak akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Tenang, ada kuotanya. Kalau belum terpenuhi, belum turun ijabah. Allah masih ingin kamu mengisi lagi dan lagi sampai kemudian Allah pun berkehendak untuk mengijabah doamu itu. Jangan menyerah, teruslah mengangkat tanganmu. Jangan menyerah, teruslah menengadahkan tanganmu. Jangan putus asa, teruslah melangitkan doa-doamu. Kamu masih mungkin untuk diijabah doamu itu selagi masih kamu teruskan tengadah tanganmu meminta kepadanya. Sayyidina Ali mengatakan, man wuffiqa lid-du'a lam yuhramul ijabah. Siapa yang diberi kemudahan untuk berdoa tidak akan terhalang dari ijabahnya. Doa andai pun tidak segera diijabah, ia akan memberikan ketenangan. Maka berdoalah. Untukmu yang hatinya belingsatan, untukmu yang perasaannya nggak karu-karuan, untukmu yang dikit-dikit galau, berdoalah. Sebab andai pun belum diijabah, doa membuatmu tenang. Doa, terus aja doa, terus aja doa. Sayyidina Umar bahkan mengatakan, aku lebih takut tidak diberi perkenanan untuk berdoa daripada doaku tidak diijabah. Aku tidak takut doaku tidak diijabah, kata Sayyidina Umar. Yang lebih aku takutkan adalah aku tidak lagi diizinkan Allah untuk berdoa.
Emang ada ustazah orang yang gak lagi diizinkan Allah untuk berdoa? Banyak. Ketika kamu berdoa, artinya kamu masih diizinkan Allah untuk menyebut namanya. Dek, saya tanya, pernahkah kamu sebel sama orang, kesel sama orang, benci sama seseorang, sampai kamu gak mau ngelihat wajahnya? Pernah? Rasanya nama kamu gak sudi untuk disebut sama orang tersebut. Kamu gak sudi untuk mendengar suaranya dari kebencian kamu padanya. Pernah? Allah tuh kayak gitu. Allah kalau benci sama seseorang, Allah kalau murka sama seseorang, Allah tidak lagi mengizinkan orang tersebut untuk menyebut-nyebut namanya. Allah kalau benci sama seseorang, tak lagi diizinkannya hamba tersebut untuk tengadah tangan menyebut nama Allah. Allah kalau benci sama seseorang, Allah tidak lagi mengizinkan orang tersebut untuk menghadapkan diri di dalam solat-solatnya. Karenanya sering saya sampaikan, ketika orang sedang solat, bukan hanya karena dia mau solat, tapi karena ia bernilai di sisi Allah, sehingga Allah mengizinkannya untuk menghadap padanya. Ketika seseorang tidak sholat, bukan hanya karena dia tidak mau sholat, akan tetapi karena ia sudah terusir dari kehadirat Allah, ia sudah tak lagi bernilai di sisi Allah, sehingga Allah tidak mengizinkannya untuk menghadap kepadanya. Maka kamu ingin mendapatkan solusi langit, berdoalah, berzikirlah, sebutlah namanya, terutama dalam sujud sholatmu, sebab itu adalah saat paling intim antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat paling akrab antaramu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah saat ketika kamu bersujud kepadanya. Kata Nabi Muhammad, aqrab ma yakunul 'abd min rabbih fa huwa sajid fa akthiru fihi du'a faqamin an yustajabala. Tempat terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sedang sujud. Perbanyaklah doa dalam sujudmu, kata Nabi, sangat mungkin doamu diijabah. Doa, zikir, doa, terutama di dalam sujud, dalam sholat kita. Itu solusi langit yang ketiga. Yang berikutnya, solusi langit yang berikutnya, yang nomor 4. Ini semuanya ada berapa tadi? 5 aja deh. Solusi langit yang berikutnya adalah datanglah lewat pintu cinta. Kamu pengen mendapatkan solusi langit? Ini jalan saya nih. Saya suka merasa nggak cukup pantas untuk bisa datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah-ibadah saya masih jauh, masih banyak kurangnya, masih belepotan dengan aib-aib. Sholat saya masih bising, masih berisik, masih penuh dengan hingar-bingarnya isi kepala. Belum sungguh-sungguh
mengingatnya dengan sepenuh hati dan rasa. Sedekah saya masih kurang, baik jumlahnya maupun keikhlasannya. Meskipun tetap semuanya akan kita laksanakan, akan kita lakukan. Dari apa yang tadi telah saya sebut itu, sedekah, puasa, zikir dan doa, terutamanya dalam sujud dan sholat kita, semuanya akan dilaksanakan. Tapi lebih mudah semuanya dilaksanakan lewat pintu masuk namanya cinta. Cintai Allah. Cintai Allah. Sebab Dia telah menganugerahkan segalanya pada kita. Pecinta tidak ditolak, pecinta tidak ditolak. Yang lain mungkin ditolak, tapi cinta tidak. Asal kamu sungguh-sungguh dengan cintamu itu. Cintai Allah. Cintai yang paling dicintai sama Allah. Namanya Nabi Muhammad. Allah tidak pernah mencintai siapapun dan apapun lebih daripada cintanya kepada baginda kita Nabi besar Muhammad. Kamu ingin meminta solusi langit, maka cintailah Dia yang karenanya langit dan bumi diciptakan. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Andai tidak karenamu wahai Muhammad, tak akan kuciptakan langit, bumi dan isinya. Al-kaunu isyaratun wa antal maqsud. Alam semesta hanyalah aksesoris, hanyalah tambahan. Engkaulah sesungguhnya tujuan yang sejati, wahai Nabi Muhammad. Cintai Nabi Muhammad. Di sanalah terdapat ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman saudaraku sekalian, kita nih misalnya mau menghadap seseorang yang sangat penting dalam hidup kita. Kalau kita langsung ngadep, belum tentu akan mendapatkan hasil sesuai dengan apa yang kita mau. Kita bisa lewat jalur orang dalam, deketi anaknya, deketi istrinya, sayangi, hingga dia menyayangimu. Sangat mungkin untuk dia sampaikan kepada suaminya atau kepada ayahnya, sehingga tujuan utamamu berhasil terlaksana. Kamu pengen hajat-hajatmu dijabah Allah, deketi kekasih Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cintai sebisamu mencintai seseorang. Dekati sebisamu mendekati seseorang. Kamu kalau lagi pengen deket sama orang, gimana caranya? Segala usaha kamu kerjakan. Kerjakanlah hal yang sama untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Emang Nabi dideketinnya pakai apa, Ustazah? Ya kan tak kenal maka tak
sayang. Kamu kenalan dulu lah. Gimana cara kenalan? Cari tahu